Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami boleh menghampiri tata-Mu yang kudus bersama-sama sebagai satu umat Tuhan yang namanya telah ditaruh di dalam hati-Mu, telah tertulis di dalam tangan-Mu. Karena itu tidak ada apapun yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan yang memegang kami, yang memelihara, dan yang menjaga kami, bukan hanya di dalam dunia ini, tapi bahkan sampai selama-lamanya ketika kami bertemu muka dengan Engkau, hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan, di dalam damai sejahtera yang sempurna, dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan, biarlah kebenaran dari firman-Mu ini boleh mengajar kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah segala kesulitan, pergumulan, tantangan, dan hal-hal yang mundane di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami mengerti dengan visi yang dari Tuhan, untuk kami boleh hidup di tengah-tengah terang dari pekerjaan dan rencana Tuhan yang akan Kau kerjakan di dalam hidup kami. Berikanlah firman-Mu kepada kami untuk menerangi jalan kami, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, hidup juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, berkati pada pagi hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu sekali lagi menopang, memberi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Wahyu. Tapi kita eksposisi Wahyu ini seperti satu pasal ya. Di dalam setiap minggu satu pasal. Jadi kita tidak terlalu lama membahas secara bagian-bagian atau pembahasan kitab Wahyu ini. Kita sekarang masuk ke dalam pasal yang ke-7. Kita akan membaca bergantian dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan mulai ayat yang pertama, Wahyu pasal yang ke-7, dan saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Saya akan mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah.
Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara sekalian, kita minggu lalu telah membahas pembukaan 6 materai yang pertama. Ya, sudah masih ingat ini adalah anak domba yang layak menerima gulungan kitab itu, gulungan kitab yang dimaterai dengan 7 materai dan tidak ada yang bisa membukanya. Dan minggu lalu kita sudah membahas anak domba itu mulai membuka satu persatu dari materai itu. Dan materai ini adalah, gulungan kitab ini adalah, kita mengetahui secara intinya adalah berbicara tentang judgment of God, tentang penghakiman Allah bagi orang-orang yang berdosa. Dan mulai dari materai yang pertama ketika dibuka, maka ada satu kuda, 4 materai yang pertama sebenarnya, ada 4 kuda yang berbeda-beda warnanya, yang menggambarkan akan perang atau penaklukan dari kuda yang pertama, kuda yang putih itu. Ada menggambarkan juga akan kuda yang kedua, kuda merah itu menggambarkan akan penumpahan darah yang akan terjadi dan sudah terjadi di dalam zaman itu, mulai dari Kristus datang pertama sampai Kristus datang yang kedua, dan semakin hebat akan kesulitan dan pergumulan dan penumpahan darah yang akan terjadi. Juga akan ada kelaparan dengan gambaran kuda hitam di situ. Dan juga yang terakhir adalah kuda yang keempat adalah kematian yang digambarkan dengan kuda yang pucat pasi, kuda yang kuning hijau, kuda yang seperti mayat. Itu gambaran daripada kematian. Dan terus sampai materai yang ke-6 yang dibuka oleh anak domba itu menjadi penghakiman yang sangat mengerikan. Yang minggu lalu kita berhenti sampai di situ, yang menggambarkan akan penghakiman yang dahsyat ketika anak domba membuka materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan seterusnya. Dan menjadi puncaknya adalah ayat yang ke-15 sampai 16 ketika raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, segala penguasa-penguasa yang ada di dunia ini ketakutan, mereka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi siapapun yang paling berkuasa saat itu, mereka akan mengalami akan kengerian yang sulit digambarkan dengan kata-kata, sehingga mereka berkata, biarlah gunung-gunung, goa-goa, batu-batu karang itu menimpa kami, daripada kami harus menghadapi murka daripada Allah dan murka daripada anak domba yang telah disembelih itu. Saudara sekalian, pasal yang ke-6 ditutup dengan kalimat, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Who can stand? Siapakah yang dapat bertahan? Nah, pasal yang ke-7 ini di dalam satu pengertian adalah menjawab pertanyaan itu. Siapakah mereka yang dapat bertahan di tengah-tengah segala murka Allah yang begitu mengerikan? Siapa yang dapat bertahan? Jawabannya adalah, pasal 7 yang tadi kita baca adalah jawabannya adalah yang dapat bertahan di tengah-tengah segala murka dan kengerian yang sangat itu adalah umat Tuhan yang jubahnya telah dicuci dengan darah anak domba. Ini adalah umat Tuhan yang akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga akan membuktikan bahwa tidak ada apapun yang akan memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Kristus, anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya bagi mereka. Inilah fungsi yang pertama daripada pasal yang ke-7,
memberi gambaran di tengah segala judgment daripada Tuhan, dari mulai materai yang pertama sampai materai yang ke-6, dan akan menjadi puncaknya dalam materai yang ke-7. Belum dibuka materai yang ke-7, materai yang terakhir itu. Tetapi menggambarkan di tengah-tengah segala judgment daripada Tuhan itu, ada umat Tuhan yang telah ditebus oleh anak darah domba itu, yang akan Tuhan jaga, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pimpin, dan Tuhan akan tidak ada siapapun yang akan bisa menghancurkan mereka, karena tangan Tuhan yang memelihara dan menjaga mereka. Itu fungsi yang pertama, mau menggambarkan akan berita baik di tengah-tengah segala berita yang mengerikan, judgment Tuhan di dalam ke seluruh gulungan kitab ini, dalam 7 materai yang nanti yang ke-7 baru akan dibuka. Fungsi yang kedua daripada visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di dalam Wahyu yang ke-7 ini, fungsi yang kedua adalah sebagai bentuk dramatik interlude, ya, satu interlude, ya, satu interlude, ya, drama yang bersifat dramatis, yang membangun drama itu, membangun ketegangan yang terjadi, akan memberikan antisipasi dan memberikan kontras sebelum materai yang terakhir, materai yang ke-7 itu dibuka. Jadi agak panjang pause-nya, ada interlude-nya yang sangat panjang sebelum nanti materai yang ke-7 itu dibuka di dalam pasal selanjutnya. Dan di situ kita akan melihat penghakiman Allah yang sangat mengerikan. Dan di sini sebelum masuk ke situ, maka digambarkan apa yang terjadi kepada umat Tuhan. Pasal yang ke-7 ini menggambarkan 2 visi yang besar. Ya, 2 visi yang besar atau 2 gambaran yang besar yang seperti tadi kita baca. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 itu berbicara tentang 144.000 yang disebut sebagai keturunan Israel yang dimeteraikan oleh Tuhan. Dan itu adalah gambaran yang pertama, visi yang besar yang pertama. Dan visi besar yang kedua adalah kumpulan besar orang banyak yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 digambarkan di situ, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu. Saudara sekalian, ini adalah 2 gambaran yang sepertinya berbeda. Yang pertama adalah keturunan Israel, yang kedua adalah kumpulan besar orang banyak yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari, ya saya juga mempelajari akan bagian ini, maka saya setuju dengan cukup banyak para teolog, para ahli perjanjian baru, ahli daripada kitab Wahyu. Salah satunya adalah Robert Mounce yang mengatakan bahwa gambaran yang pertama dan kedua, gambaran 144.000 orang Israel atau kaum Israel, dengan gambaran yang kedua, kumpulan besar orang banyak dari segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya menggambarkan satu hal yang sama, yaitu berbicara tentang gereja Tuhan, tetapi dilihat dari 2 sudut yang berbeda. Jadi ini bukan berbicara tentang 2 kelompok yang berbeda, tapi ini berbicara tentang satu kelompok yang sama, yaitu gereja Tuhan, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama bicara tentang 144.000 itu adalah berbicara tentang umat Tuhan sebelum materai penghakiman yang ke-7 itu dibuka. Ini berbicara tentang umat Tuhan yang terakhir, yang masih hidup, kemudian dimeterai oleh Tuhan supaya mereka terlindung dari kehancuran yang akan terjadi. Tetapi gambaran yang kedua adalah visi, gambaran gereja yang kedua yang di dalam ayat ke-9 dan seterusnya adalah, ini adalah visi tentang keadaan semua akan umat Tuhan di dalam shalom yang kekal di hadapan Tuhan. Gambaran yang kedua sekali lagi adalah visi tentang keadaan semua umat Tuhan di dalam shalom yang kekal di hadapan Tuhan. Jadi umat Tuhan yang ada di surga nanti. Sedangkan yang 144.000 adalah umat Tuhan yang terakhir yang ada di dalam dunia sebelum penghakiman besar itu terjadi. Jadi berbicara tentang umat Tuhan, ya, tentang gereja Tuhan. Nah, kalau kita sekarang bahas secara lebih detail, 144.000 itu siapa orangnya? Kalau sudah membaca, menyelidiki akan penafsiran 144.000 ini, maka banyak penjelasan yang kadang-kadang bisa rumit sekali. Sebenarnya siapakah 144.000 orang yang disebut di sini? Ya,
Ada yang pertama karena disebut secara eksplisit ini adalah semua suku keturunan Israel, ya, maka banyak yang menafsirkan ini adalah orang-orang Israel, bangsa-bangsa daripada Israel sendiri. Secara eksplisit bukan sudah dikatakan di situ. Tetapi saudara sekalian, kalau kita menyelidiki lebih dalam, maka kita akan mengetahui bahwa ini adalah seperti banyak kitab Wahyu, ini adalah bahasa simbolis, ya. Angka yang di sini juga bersifat simbolis, ya. 12 suku Israel, memang Israel ada 12 suku, dan kemudian kita tahu Tuhan Yesus juga memanggil 12 murid, 12 rasul, ya. Dan kemudian itu dikali dengan 1000 yang menggambarkan akan double completeness, komplit, sempurna, lengkap daripada umat Tuhan sebenarnya, ya, yang juga di dalam pemilihan Kristus adalah 12 suku, 12 murid daripada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat ini kembali, kenapa saya katakan ini sebenarnya bukan literal orang-orang Israel, karena kalau kita mempelajari akan suku-suku yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini, pasal yang ke-7 ini, dari suku-suku yang ada, list 12 suku di sini, maka sebenarnya suku yang ditulis di sini tidak pernah ada di dalam list 12 suku Israel di tempat yang lain. Ini adalah list yang unik, list yang berbeda dengan 12 suku Israel di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, ya, sudah ada beberapa hal yang sudah boleh perhatikan. Misalnya di sini tidak ada suku Dan, ya, itu adalah salah satu anak daripada Yakub, Dan, tetapi tidak ada namanya di sini, ya. Tetapi yang ada di sini ada ditulis suku Manasye. Padahal Manasye itu adalah bukan anak Yakub, dia adalah anak Yusuf. Manasye, ya. Yusuf ada di sini, tetapi anaknya juga ada di sini. Nah, itu menjadi sesuatu yang mulai orang mempertanyakan. Dan juga kalau ada Manasye, kenapa tidak ada Efraim? Efraim juga anak Yusuf yang lain. Nah, itu menjadi persoalannya, ya. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang nanti akan kita lihat sedikit lebih detail, ya. Dan kalau kita melihat juga nanti di dalam pasal yang ke-14 kitab Wahyu, di dalam ayat 1 sampai 4, mari kita melihat satu ayat ini, ya, atau satu bagian ini. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-4. Wahyu 14 ayat 1 hingga yang ke-4. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Dan aku, sekali lagi ini Yohanes yang Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, muncul lagi itu, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Kalau sudah membaca selanjutnya, maka 144.000 itu juga dikaitkan dengan orang-orang umat yang telah ditebus dari segala bangsa, segala bahasa, segala suku bangsa, dan sebagainya. Jadi 144.000 itu diidentikan dengan umat Tuhan yang telah ditebus. Ya. Seorang penulis bernama Christopher R. Smith, dia memberikan penjelasan yang meyakinkan dengan di dalam salah satu tulisan dia di dalam tulisan bersifat bersifat sangat akademik. Sebenarnya dia memberikan tulisan yang berjudul Gambaran Gereja sebagai Israel Sejati berdasarkan nama dan urutan suku-suku Israel di dalam Wahyu 7. Ya, berdasarkan nama-nama itu maka dia menyimpulkan ini adalah gambaran gereja sebagai Israel sejati. Ya, ini digambarkan sebagai Israel, tetapi ini adalah sebenarnya juga gambaran sebagai gereja dari Tuhan. Dia misalnya menjelaskan sekali lagi tentang suku Dan.
Suku Dan itu tidak ditulis menurut dia karena di dalam sejarah suku Dan itu dikenal sebagai suku yang membawa akan kerajaan utara kepada penyembahan berhala. Ya, dan di dalam tulisan-tulisan Yahudi intertestamental, suku Dan itu diasosiasikan dengan antikristus. Karena itulah suku Dan seperti tidak masuk, meskipun dia adalah salah satu suku Israel, tapi sebenarnya ini bukan Israel sejati. Yang disebut Israel sejati bukanlah Israel secara bangsa, tetapi Israel yang sungguh-sungguh ditebus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang sejati. Juga kalau sudah melihat urutan daripada suku-suku Israel ini, Yehuda itu ditaruh di tempat yang pertama. Padahal kita tahu Yehuda itu bukanlah anak yang pertama. Yehuda itu anak yang keempat daripada Yakub. Ya, tetapi dia ditaruh di urutan yang pertama dari suku Yehuda, 12.000 orang yang dimeteraikan, karena kita mengetahui ini adalah umat daripada Kristus, singa dari Yehuda itu. Ini adalah singa Yehuda satu-satunya yang layak membuka gulungan kitab itu. Karena itulah ini mau menggambarkan ini adalah seluruh keturunan ini adalah keturunan milik Kristus. Dibawa daripada kepemimpinan suku Yehuda, anak yang sulung itu yang telah mati dan menebus akan dosa semua umat manusia. Karena itu saudara sekalian, ini adalah bagian yang pertama, 144.000 ini berbicara tentang umat Tuhan yang terakhir sebelum materai yang ketujuh itu dibuka, yang akan dan kemudian mereka akan diberi materai pada dahi mereka. Dan seperti tadi kita sudah baca bahwa di dalam materai itu nama materai apa yang ditaruh di dalam dahi mereka. Wahyu pasal 14 tadi kita baca bahwa materai ini adalah nama Bapa, nama anak domba Allah yang dimeteraikan di dalam dahi mereka. Sekali lagi ini pasti juga bahasa simbolis ya, bukan berarti ada tulisan begitu di dahinya atau di tangannya dan sebagainya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah milik daripada Allah Bapa. Tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa nama kita akan ditulis di dalam hati Allah. Nama kita akan ditulis di tangannya. Ini sebenarnya agak mirip sisi lain, nama kita ada di tangan Allah. Tetapi ini juga nama Allah sekarang juga tertulis di dahi kita. Nama Allah tertulis di dalam, nama anak domba Allah tertulis di dalam dahi kita. Ini menunjukkan ada 3 hal paling sedikit gambaran akan materai yang ditulis akan nama Allah dan nama Bapa dan nama anak domba Allah itu. Menunjukkan yang pertama adalah protection, bahwa dia akan memelihara, menjaga, memimpin umatnya. Bukan hanya di dalam dunia ini, tapi sampai selama-lamanya. Dia juga menunjukkan, materai ini menunjukkan tanda kepemilikan, sudah dimeterai, bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan bukan milik siapapun, kita adalah milik Tuhan. Dan dia telah menebus kita dengan darahnya yang tunggal, darah anaknya yang tunggal bagi kita sekalian. Dan yang ketiga adalah materai ini menunjukkan akan otentik kita sebagai anak-anak daripada Allah. Dikasih materai. Ini adalah otentik, betul. Ini dia adalah umat Tuhan, anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Kristus, anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Inilah saudara sekalian yang kita boleh melihat 144.000 itu adalah berbicara tentang umat Tuhan yang telah dipelihara dan akan terus dipelihara oleh Tuhan sebagai umatnya dari segala bahaya, dari segala kesulitan, pergumulan yang akan tiba kepada dunia ini, penghakiman daripada Tuhan. Tetapi Bapa yang menaruh namanya di dalam umatnya ini akan menjaga, memelihara. Dan Sang Anak yang telah menebus kita, bahwa kita adalah miliknya, telah ditebus dengan darahnya yang suci itu. Dan sehingga kita sekarang seluruhnya milik Tuhan. Kita adalah materai itu menunjukkan juga tanda kepemilikan Tuhan bagi kita sekalian. Dan juga Roh Kudus telah memeteraikan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati. Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita. Di dalam kita yang akan merayakan juga akan kedatangan Roh Kudus hari Pentakosta di dalam minggu yang akan datang. Maka kita teringat bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan itu juga menjadi materai
daripada umat Tuhan, bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Melalui Roh-Nya yang kudus itu kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan akan pemeliharaan, penjagaan, dan Tuhan akan memelihara bahkan ketika kesulitan yang besar itu terjadi di dalam dunia ini. Inilah saudara sekalian hal yang pertama berbicara tentang umat Tuhan 144.000 itu di tengah-tengah segala bahaya, kesulitan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memimpin, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dan ini dinyatakan di dalam kitab yang terakhir daripada Alkitab, kitab Wahyu yang diberikan kepada kita. Menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi kepada kita, memberikan kekuatan dan iman bahwa kita adalah milik Tuhan untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Meskipun akan ada kesulitan, meskipun akan ada tantangan, tapi umat Tuhan akan terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bukan tidak akan mengalami kesulitan, bahkan bukan tidak akan mengalami kematian. Nanti dalam bagian yang kedua kita melihat. Tetapi bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita daripada kasih Tuhan di dalam Kristus. Inilah saudara sekalian, kita akan melihat kemudian visi yang kedua yang digambarkan di dalam bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Ini adalah visi tentang keadaan semua umat Tuhan dalam shalom yang kekal. Inilah gambaran umat Tuhan nanti di surga ketika kita bertemu muka dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, di mana kehadiran Tuhan nyata dan Tuhan hadir secara nyata di dalam kehidupan umatnya seperti seorang sahabat berbicara muka dengan sahabatnya. Saudara sekalian, pertama kita melihat ini adalah visi yang kedua, ini menggambarkan umat Tuhan yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, ya seperti tadi dikatakan, dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dari segala bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Allah itu. Saudara sekalian, hal yang menarik di sini bahwa nanti pun ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, maka perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan akan kaum, bangsa, dan sebagainya tidak hilang. Ya menarik ya, bahwa kita tetap ada orang-orang umat Tuhan yang terdiri dari segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, datang berkumpul bersama-sama menjadi satu umat Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saya membayangkan nanti bagaimana ya, kita dari berbagai bahasa, dari berbagai suku, lalu kemudian kita berkumpul bersama-sama, lalu kita bisa berkomunikasi nggak satu dengan yang lain? Ya, bisa berkomunikasi satu dengan begitu banyak bahasa yang ada dalam dunia ini. Saya terpikir mungkin ini yang akan kita mengalami apa yang terjadi dalam hari Pentakosta. Hari Pentakosta orang-orang datang dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dan ketika Roh Kudus datang dicurahkan pada hari Pentakosta itu, Petrus berbicara di dalam satu bahasa, kemungkinan besar di dalam bahasa Aramaik dia berbicara, tetapi orang-orang yang di situ mendengar, mengerti seluruh yang dibicarakan itu di dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Ya. Petrus berbicara dalam bahasa Aramaik, tapi yang di bawah mendengar, dia bicara bahasa bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Manado, bahasa Papua, bahasa apapun. Jadi tidak perlu Google Translate lagi, ya, dan langsung berbicara satu dengan yang lain dan mengerti semuanya secara otomatis. Itulah umat Tuhan dari berbagai suku dan bahasa. Itulah yang kita terus mendorong, kita diingatkan juga meskipun kita adalah gereja, boleh dikatakan kita gereja etnik yang ada di Melbourne ini. Ya. Kita gereja dengan latar belakang Indonesia, dari kita memang memiliki kaitan yang erat dengan Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa umat Tuhan dan Injil Tuhan itu bukan hanya bagi orang-orang Indonesia. Gerakan Reform Injili bukan hanya bagi orang-orang Indonesia. Mereka harus Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, segala kaum dan sebagainya. Biarlah karena itu kita boleh memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang mendorong kita juga. Selain juga melihat anak-anak kita gereja etnis tapi juga sudah bersifat internasional,
ya, sudah bersifat internasional, dan juga anak-anak di rumah juga banyak rumah yang juga bersifat internasional, bukan hanya Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain ada di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga. Ya, bahasanya juga berbagai macam bahasa kita bisa katakan. Tapi itulah memang gambaran daripada umat Tuhan. Gambaran umat Tuhan di dalam akhir zaman nanti, ya, ketika semua orang berkumpul di hadapan Tuhan, maka semua orang dari segala suku, bangsa, bahasa boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan juga boleh dipersatukan sebagai umat Tuhan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Melalui engkau akan menjadi berkat bukan hanya bagi bangsa Israel, di mana dari Abraham keturunan Israel itu muncul, tetapi bagi segala bangsa. Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi segala bangsa di muka bumi ini, dan keturunanmu akan menjadi seperti pasir di lautan. Saudara sekalian, inilah penggenapannya. Inilah dinyatakan, diberikan visi kepada Yohanes, memang akan umat Tuhan dari segala bangsa yang tak terhitung jumlahnya, yang sepanjang mata melihat tidak dapat dihitung jumlahnya. Begitu besar, pasti lebih dari 144.000. Karena 144.000 itu sekali lagi angka simbolis, bukan hanya 144.000 orang yang diselamatkan. Tentu orang-orang ajar-ajar tentu saksi Yehova percaya hanya 144.000. Ya, itu pasti adalah satu pengertian yang salah tentang orang-orang yang akan diselamatkan. Berkali-kali dikatakan dalam Alkitab, bukan hanya di dalam pasal 7, pasal 5 sebelumnya, akan ada umat Tuhan yang begitu banyak berkumpul dari segala bangsa, segala suku, dan segala bahasa. Saudara sekalian, dan mereka akan berkumpul menaikkan pujian dengan suara nyaring kepada Allah dan kepada anak domba itu. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah teriakan kemenangan karena Allah dan anak domba itu telah menyelamatkan mereka dari dosa dan segala dampaknya yang merusak di dalam dunia ini telah diselesaikan, dihabiskan pada akhirnya. Dengan kata lain di sini mereka akan memuji Allah, memuji anak domba itu, mengatakan kepada Allah kami dan kepada anak domba itu seluruh keselamatan kami, seluruh sukacita kami, seluruh keberadaan kami itu bergantung kepada Allah dan kepada anak domba itu. Dan akhirnya semua tersungkur, ayat 11 dan 12, ya, mengatakan semua malaikat berdiri mengelilingi tua-tua keempat makhluk itu. Mereka semua tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, sekali lagi ini puji-pujian 7 macam, ya, 7 aspek mungkin boleh dikatakan daripada puji-pujian yang dimulai dengan amin. Sesungguhnya benar, itu sesungguhnya puji-pujian, kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu ditutup dengan kata amin juga. Ditutup dengan pujian yang sempurna, 7 bagian, 7 pujian, 7 penyembahan daripada umat Tuhan kepada Allah mereka dan kepada anak domba yang telah disembelih itu. Mirip dengan pasal yang kelima, ayat 12 yang kita sudah bahas. Ini adalah juga 7 pujian yang merupakan angka yang sempurna, yang sekali lagi terus di dalam Alkitab angka 7 itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi hanya ada satu bedanya, ya, dengan pasal yang kelima. Kata kekayaan di dalam pasal 5 itu sekarang diganti dengan syukur. Puji-pujian, kemuliaan dan hikmat dan syukur. Kata syukur itu tidak ada di dalam pasal 5. Adanya kekayaan sekarang diganti dengan syukur. Karena memang ini di dalam konteks karena keselamatan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam konteks daripada keselamatan yang telah dicurahkan melalui darah anak domba yang telah disembelih itu. Maka mereka bersyukur, menaikkan pujian, menjadikan kemuliaan, memberikan kuasa, kekuatan, hikmat, hormat kepada Allah dan kepada anak domba itu. Saudara sekalian, lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-13, ada satu pertanyaan, rhetorical question dari seorang dari antara tua-tua itu. Siapakah mereka ini
Siapakah orang yang begitu banyak ini, yang memuji-muji secara sempurna dengan pujian yang sempurna itu kepada Allah? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ini adalah rhetorical question, ya, pertanyaan retoris daripada yang sering terjadi, yang sering dilakukan di dalam literatur profetik, ya, di dalam seperti di Zakaria itu muncul juga pertanyaan-pertanyaan retorik yang mengantisipasi akan pertanyaan daripada Yohanes. Siapakah mereka ini? Maka Yohanes berkata, Tuanku yang mengetahuinya. Lalu kemudian penatua itu menjelaskan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Ini adalah orang-orang yang keluar daripada the great tribulation, dan mereka telah dipimpin, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Ini adalah sekali lagi seperti tadi saya katakan, betul di dalam bagian yang pertama bahwa Allah akan menjaga dan memimpin mereka, tetapi bukan berarti tidak ada kesulitan dan aniaya daripada mereka yang mengikut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang keluar daripada the great tribulation. Mereka yang telah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ini sekali lagi mengkonfirmasi daripada panggilan Tuhan bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Setiap orang yang mau hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan, maka dia pasti akan dianiaya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah kalau engkau dianiaya. Berbahagialah kalau engkau dianiaya, karena upahmu besar di sorga. Nah, inilah upah yang digambarkan di dalam yang dikatakan oleh Tuhan, sekarang digambarkan dengan lebih jelas bagi kita sekalian, umat Tuhan yang boleh setia di dalam segala tantangan, kesulitan, bahkan aniaya yang mungkin dialami akan umat Tuhan. Saudara sekalian, di tengah segala kesulitan, pergumulan, sekali lagi kita diingatkan di sini bahwa Roh Kudus akan memimpin dan menguatkan akan umatnya. Kita kemarin sudah mendengar akan berita akan bagaimana Roh Tuhan yang akan menjaga, memelihara akan umat Tuhan. Kita mendengar Pak Tong men-sharingkan lukisan yang kita mungkin belum pernah lihat itu, ya saya sendiri belum pernah lihat, dan waktu lihat lagi itu lukisan yang sangat indah, bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas, ya. Tetapi waktu dia ketika itu naik adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia naik ke atas, tapi matanya tidak naik ke atas. Betul yang Pak Tong katakan, banyak lukisan saya, kalau sudah ketik Ascension painting, Ascension of Christ painting, maka hampir semuanya itu mata Tuhan Yesus naik lihat ke atas. Hampir semua tangannya begini, hampir semua tangannya begini, dan sebagainya. Semuanya gambaran seperti itu. Hanya itu memang lukisan satu-satunya yang ketika Tuhan Yesus naik ke atas, tapi matanya tidak naik ke atas. Ya kita naik ke atas, biasanya kita lihat ke atas dong ya. Pergi ke tempat yang kita mau lihat kan gitu kan ya. Atau melihat ke tempat yang kita mau pergi. Begitu. Tapi Tuhan Yesus naik ke atas, sedang naik ke atas, tetapi dia matanya ke bawah dan tangannya ke bawah. Tangannya memberkati akan umat Tuhan. Memberkati, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga akan umatnya. Dan di sini ditegaskan, dipastikan, Tuhan akan jaga, pelihara 144.000 itu, ya umat Tuhan, simbol daripada umat Tuhan. Dan di sini adalah semua umat Tuhan yang darah, yang jubah mereka telah dicuci, dibuat putih di dalam darah anak domba. Menarik juga ya, kalimat yang sangat paradoks. Satunya yang membuat kita putih bersih, jubah kita putih bersih, adalah ketika dicuci di dalam darah
anak domba Allah itu. Dan inilah umat Tuhan yang Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pimpin. Dengan rohnya yang kudus, Tuhan Yesus berjanji ketika dia naik ke surga. Tunggu sebentar, tunggu di Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pergilah dengan kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga engkau. Bukan berarti tidak akan ada kesulitan, bukan berarti tidak akan ada aniaya, bukan berarti bahkan tidak ada kematian. Kita mengetahui umat Tuhan, para rasul yang diutus Tuhan, satu persatu mati. Satu persatu mati karena iman mereka. Ini adalah orang-orang yang digambarkan dalam kitab Wahyu, yang keluar dari great tribulation, kesusahan yang besar. Tetapi Tuhan berjanji, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan engkau daripada kasih Allah di dalam Kristus. Ada Roh Kudus yang akan memelihara, Tuhan yang akan memimpin. Inilah doktrin daripada perseverance of the saints. Inilah ketekunan daripada orang-orang kudus. Yang kita mengetahui inti daripada pengajaran itu. Perseverance of the saints daripada 5 poin daripada Calvinism. TULIP, tulip. P yang terakhir adalah perseverance of the saints. Ketekunan daripada orang-orang kudus. Ini adalah berbicara bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu dan kuat, tetapi karena Tuhan yang memelihara. Perseverance of the saints adalah berbicara tentang God who preserves us, the Holy Spirit who preserves us by enabling us to persevere di tengah segala kesulitan, pergumulan yang ada. Bahwa Allah Bapa dan Allah Roh Kudus melalui yang telah diutus oleh Kristus dan Bapa datang akan memelihara, akan memberi kekuatan, akan terus memimpin kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah segala kesulitan yang ada, supaya kita dengan memampukan kita bertekun di tengah segala tantangan yang ada, terus setia di tengah segala kesulitan yang ada, sampai pada akhirnya kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita menyadari Tuhanlah yang memelihara, God who preserves us, the Holy Spirit who preserves us, memelihara kita dengan memampukan kita to persevere, untuk bertekun di tengah segala kesulitan dan pergumulan yang ada. Tuhan, inilah gambarannya, inilah janjinya, inilah yang visi yang dilihat oleh Yohanes. Inilah betul-betul yang akan terjadi. Umat Tuhan dari segala bangsa, melalui segala kesulitan yang besar, mereka akhirnya akan menang. Mereka akhirnya akan dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Tentu gambaran di sini adalah tidak semuanya orang yang digambarkan di sini adalah orang-orang yang mati martir, ya. Tidak digambarkan di situ, tidak digambarkan ini adalah semuanya orang yang dipenggal kepalanya dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah orang-orang yang terus setia di dalam iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang semuanya akan dipelihara oleh Tuhan sampai pada akhir dan akan menerima upah yang besar. Karena apa? Karena mereka telah mencuci, gambarnya, bahasa yang dipakai atau kata yang dipakai adalah di dalam bahasa auris, setelah mencuci, telah terjadi once for all. Ini adalah orang-orang yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka adalah milik daripada Tuhan. Mereka akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka telah mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba. Artinya mereka telah ditebus oleh Tuhan. Mereka telah meninggalkan manusia lama. Mereka adalah umat Tuhan yang dipersatukan dengan Kristus. Tersembunyi hidupnya di dalam Kristus. Nama Kristus itu tertulis di dalam dahi mereka. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka akan dijaga oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Dan terakhir, saudara sekalian, kita melihat gambaran yang sangat indah di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Gambaran yang sangat indah, gambaran yang penuh rahmat, penuh sukacita, keagungan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Mereka berdiri, ayat 15 sampai 17, berdiri di hadapan tahta Allah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Seperti Mazmur pasal 16 mengatakan, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Inilah sekarang betul-betul terjadi di dalam apa yang digambarkan, visi yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Mari kita membaca sekali lagi 3 ayat yang terakhir ini. Ayat yang ke-15
sampai ayat yang ke-17. Gambaran yang begitu penuh rahmat daripada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu 7 ayat 15 sampai ke 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Allah akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini gambaran seperti kemah suci yang dipenuhi dengan Shekinah, yang dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan, yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Penggenapan janji ini adalah janji di dalam perjanjian lama bahwa Allah akan tinggal. Kata yang dipakai adalah tabernacled, kemah suci. Allah akan tinggal, God will be tabernacled di antara mereka. Allah akan tinggal bersama umatnya. Dan kalau sudah mengingat kata itu, sudah seharusnya mengingat juga apa yang dikatakan Yohanes di dalam Injilnya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman yang telah menjadi manusia itu sekarang tinggal bersama-sama dengan kita. Kata yang sama dipakai, tabernacled among his people, di antara umatnya. Saudara sekalian, ini adalah janji yang dinanti-nantikan umat Tuhan sepanjang zaman. Mulai dari perjanjian lama, mereka menantikan kapan Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan tinggal, dan Tuhan memimpin mereka. Sebaliknya, ketakutan yang paling dalam, kengerian yang paling dalam dari umat Tuhan adalah ketika Tuhan tidak lagi tinggal bersama mereka. Ketika umat Tuhan tidak lagi disertai oleh Tuhan. Inilah yang menjadi, mungkin saudara pernah mendengar juga, saya pernah mengatakan di dalam satu rapat bersama-sama dengan pendeta Stephen Tong, ada seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada Pak Tong dan mengatakan satu kalimat. Kan biasa Pak Tong itu dalam rapat kadang-kadang ada yang mau tanya dan sebagainya. Ada kemudian seorang pendeta, kalau tidak salah itu pendeta Tommy Matakupan. Dia tanya kepada Pak Tong, apa yang Pak Tong paling takuti di dalam hidup ini? Nah, kalimatnya pertanyaan yang tidak mudah dijawab sebenarnya. Pak Tong, apa yang Pak Tong paling takut di dalam dunia ini? Pak Tong langsung mengatakan satu kalimat. Yang paling saya takut adalah kalau Tuhan meninggalkan kita. Yang paling saya takut adalah kalau Tuhan tidak lagi menyertai kita. Itu adalah kengerian yang paling besar daripada umat Tuhan yang sejati. Tetapi sekaligus adalah sukacita terbesar kalau Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan tinggal beserta dengan kita. Kita tahu melalui Kristus Dia sudah hadir, dan melalui Roh Kudus-Nya Dia beserta dengan kita. Sekarang ini Tuhan hadir, Tuhan memimpin, tetapi belum sepenuhnya kita mengalami kehadiran Tuhan itu. Ya, kita masih hidup dalam dunia berdosa. Tuhan berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Beberapa minggu yang lalu saya terus tekankan ibadah ini sangat penting. Ya, ibadah umat Tuhan. Ketika kita berkumpul paling sedikit setiap hari Minggu berkumpul. Di sini Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Biarlah kita dengan hati yang siap mendengar firman Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan berfirman, berkata-kata kepada kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan mendorong kita. Roh Kudus menggairahkan akan hidup kita. Dan ini sesuatu yang penting ketika kita sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tapi kita tahu, tidak setiap minggu kita mengalami itu. Kita tahu juga di dalam hidup kita, Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang tinggal bersama dengan umatnya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, artinya Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Maka kita tahu Tuhan menyertai kita. Kita mengalami anugerah Tuhan. Kita mengalami kekuatan Tuhan. Kita mengalami teguran Tuhan. Kita mengalami kekuatan pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi tidak selalu kita mengalami itu. Ada saat-saat kita merasa kering, ada saat-saat kita merasa susah, ada saat-saat kita tidak bergairah, ada saat-saat kehidupan kita merasa begitu mundane, begitu rutin dan kosong sepertinya dalam kehidupan kita. Itulah, biarlah sebagai umat Tuhan kita tidak puas di dalam keadaan seperti itu. Karena Tuhan ingin
memberkati kita. Tuhan ingin kita boleh mengalami kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Tuhan ingin umat Tuhan mengalami sukacita berlimpah-limpah di hadapannya dan nikmat senantiasa di tangan kanannya. Tetapi sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan, sebelum apa yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu, memang tidak sepenuhnya kita mengalami itu di dalam dunia ini. Kita mencicipi, Tuhan memberikan cicipan bagi kita. Ada kekuatan, anugerah, dan membuat kita merindukan Tuhan, membuat kita makin mengingini Dia. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Itulah teriakan daripada umat Tuhan yang sejati. Aku rindu akan Engkau, betapa aku rindu akan pelataran-Mu yang kudus. Ya, seperti Mazmur 84 yang ditulis oleh Pak Billy di dalam lagunya. Bagaimana how lovely, O Lord, is your dwelling place. My heart yearns, even faints, for the court of the Lord. Hatiku rindu akan hadirat Tuhan, akan pelataran Tuhan. Seperti mau pingsan rasanya. Aku rindu akan Tuhan. Itulah umat Tuhan. Itulah umat Tuhan yang sejati, yang kita menginginkan kehadiran Tuhan. Dan karena Tuhan sudah memberikan itu, memberikan cicipan bagi kita akan ke pertolongan Tuhan, sukacita, ke hati yang dikobarkan oleh Tuhan, hati yang disentuh sedalam-dalam hati kita. Tapi biarlah kita di dalam dunia ini sekaligus menyadari sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan, pengalaman kita akan mix antara anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan dengan tantangan, kesulitan, kekeringan, mundane, hal yang sehari-hari akan terus ada di dalam hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, sampai kita melihat Wahyu pasal yang ke-7 dan Wahyu bagian-bagian yang lain yang menggambarkan tidak ada lagi kekeringan itu. Kita semua akan dipuaskan hati kita. Tidak ada lagi kelaparan dan kehausan. Kita akan dipuaskan dengan dahaga kita dan akan dipimpin kepada mata air kehidupan. Ini janji Tuhan, inilah janji Kristus. Kristus sudah berkata kepada perempuan Samaria itu, kalau engkau menerima air yang aku berikan kepadamu, air kehidupan ini, maka air kehidupan itu akan mengalir di dalam jiwamu, akan menjadi mata air kehidupan, terus mengalir keluar sampai kepada kehidupan yang kekal. Akan terjadi nanti. Janji itu akan digenapi. Gembala anak domba itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Menarik sekali ya, anak domba yang mengembalakan kita. Dia adalah anak domba yang telah tersembelih itu. Karena itu dia adalah gembala yang baik itu, yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu dia, anak domba itu, akan mengembalakan mereka, kita, umat Tuhan, kepada mata air kehidupan itu. Ini adalah gambaran daripada eternal blessedness of the redeemed. Satu keadaan yang penuh, satu keadaan yang puas, satu kehidupan bagi kita yang dipuaskan kelaparan dan kehausan akan kebenaran akan dipuaskan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dan yang terakhir di sini bahwa Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara teringat perkataan Tuhan Yesus sekali lagi yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini sekali lagi menjadi penggenapan secara sempurna. Ya, janji Tuhan itu berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu adalah janji yang bersifat eskatologis. Janji yang bersifat akan digenapi secara sempurna nanti ketika Kristus datang kedua kali. Janji itu sudah mulai digenapi di dalam diri Kristus. Ada penghiburan, ada kekuatan oleh kedatangan Roh Kudus. Roh penghiburan itu, Dia menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Tetapi sekali lagi penghiburan yang sempurna, penghiburan yang tidak ada lagi akan penderitaan dan kesulitan dan tidak ada lagi akan air mata yang dicurahkan adalah ketika kita bertemu muka dengan muka, ketika umat Tuhan kembali kepada Tuhan
di dalam, atau ketika Kristus datang kedua kali menghampiri akan umatnya, dan di situ setiap air mata itu akan dihapus. Tapi sementara di dalam dunia ini kita akan ada air mata. Sementara di dunia ini justru adalah orang yang berduka karena dosa kita, orang-orang yang berduka karena dosa orang lain, orang-orang yang berduka melihat umat Tuhan meninggalkan Tuhan, orang-orang yang berduka melihat dia bergumul dengan dosa, dia jatuh di dalam dosa lagi, dan menjadi frustrasi karena dia menjadi orang yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia tahu itu bertentangan juga dengan dirinya yang adalah umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tapi kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi umat Tuhan yang sejati adalah umat Tuhan yang tidak tinggal diam dan tidak menjadi biasa-biasa saja di dalam dosa kita. Kita akan berduka, kita akan berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, berseru kepada Paulus seperti Paulus berseru, celakalah aku manusia celaka, siapa yang mampu melepaskan aku dari tubuh maut ini. Frustrasi, ada kesulitan, pergumulan yang begitu berat. Roma pasal 7 menggambarkan umat Tuhan yang bergumul dengan begitu berat. Tapi dia menutup kalimat itu dengan kalimat syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita. Dan ini terus akan berlangsung. Selama di dalam dunia ini akan ada duka, akan ada air mata. Itu akan terus terjadi. Tapi biarlah menjadi penghiburan bagi kita untuk terus setia di dalam Tuhan, beriman di dalam Dia, dan kalimat Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya justru ketika engkau berduka cita karena dosa-dosamu. Artinya berduka cita karena dosa, kita akan berusaha dengan kekuatan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan untuk tidak jatuh lagi karena kita membenci dosa. Karena kita berduka karena dosa-dosa kita, dosa-dosa umat Tuhan, dosa-dosa akan saudara-saudara kita seiman. Kita turut berduka dalam keadaan itu. Kita berusaha dengan bersandar kepada Tuhan, dengan mohon belas kasihan Tuhan, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa-dosa itu. Tetapi kita tahu memang tidak akan sempurna. Perjuangan itu tidak akan sempurna. Karena itu kita juga boleh, bagi saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa, kita bukan hanya berduka, tapi kita juga boleh bersabar. Bukan hanya berduka, tapi kita juga boleh mengerti, sambil menegur mereka, sambil mendorong mereka, sambil mengatakan kebenaran mereka kepada mereka, tapi mengatakan kebenaran di dalam kasih. Mengenai kebenaran, karena kita tahu kita belum sempurna di dalam dunia ini. Kita tahu kita masih akan terus berjuang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi penghiburan kita, dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan sampai saat hari itu barulah Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Segala air mata dari mata mereka. Karena ada air mata yang dicurahkan karena berduka, karena sedih, karena melihat umat Tuhan yang dianiaya, karena dosa berat merajalela. Kita tidak diam dan tidak menjadi apatis terhadap keadaan itu semua. Tapi kita terus berjuang, setia kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini juga boleh mengingatkan, mendorong kita. Sekali lagi, selama ada di dalam dunia, kita terus berjuang. Dan kita terus boleh menjadi saksi Tuhan, dorongan kasih daripada Tuhan. Sekali lagi juga boleh menjadi mendorong hati kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini, membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Saya kemarin Pendeta Stephen Tong sekali lagi mengingatkan lagu yang beliau ajarkan, yang beliau bikin itu mendorong, memberi kekuatan sekali lagi pada saya waktu menyanyikan dan sebagainya. Kasih Tuhan yang mendorong aku, kasih Tuhan yang menggerakkan hatiku untuk boleh membawa orang-orang yang berdosa dalam dunia ini, yang tidak akan ada pengharapan, yang akan mengalami akan murka Tuhan, yang tidak ada pengharapan lagi bagi mereka. Tapi bagi umat Tuhan ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kasih Tuhan yang telah yang diberikan kepada kita boleh menggerakkan hati kita, mendorong hati kita, mendesak kita untuk boleh
memberitakan kabar baik itu, memberitakan kasih itu, kabar sukacita, kabar baik itu bagi orang-orang di luar sana dalam dunia yang berdosa, supaya umat Tuhan mereka boleh percaya kepada Kristus, jadi umat Tuhan yang ditebus oleh Tuhan, oleh Kristus, oleh anak darah domba Allah yang telah tersembelih itu, dan mengalami kesukaan yang berlimpah-limpah yang digambarkan dan menjadi bagian daripada umat Tuhan yang kita hari ini renungkan dan pikirkan bersama-sama. Tuhan berkati dan pimpin kita sebagai umatnya di tengah-tengah akan dunia ini, sambil menantikan dan mengerti secara pasti bahwa janji-janji Tuhan itu adalah pasti, ya amin dan benar, dan pasti terlaksana, menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah akan dunia ini. Amin.